Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube Forexindo Trade House hadir pada siang ini dan di mana jam menunjukkan pukul 13:04 ya. Kita bisa lihat di sini pukul 13:04 ya, yaitu Rabu 25 Juni 2025 Wednesday ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar. Dan ini kita bisa lihat ini adalah wallpaper saya buat itu di mana ada perseteruan antara Israel dengan Iran dan kita juga ketahui saling baku hantam ya di sana dengan masing-masing punya kekuatan. Lalu bagaimana dengan harga emas hari ini? Dan seperti kita ketahui ini di baris paling atas sebelah kiri yaitu dengan kode XAU USD di mana high ini mencapai atau tingginya mencapai 3335.27 di mana itu terjadi pada pukul 9:01 ya. Dan low-nya pada angka 3323.68 di mana itu terjadi pada pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Lalu seperti biasa saya akan kombinasikan dengan harga silver ataupun perak yaitu di baris yang keempat dengan kode XAG USD di mana high-nya itu mencapai pada angka 36.01 dan low-nya atau rendahnya pada angka 35.8 sekarang. 35.89 dan sekarang pada kisaran angka 35.97. Dan perlu diingat bahwa ini di baris yang nomor 6 yaitu BTC USD yaitu Bitcoin ya. Di mana high-nya hari ini mencapai lagi kembali pada 106 ribuan ya. Di mana kita ketahui pada hari Minggu kemarin semenjak meletusnya perang antara Israel dengan Iran di mana itu Bitcoin itu berada di kisaran di bawah angka 100 ribuan ya. Oke, dan bagaimana dengan purchasing saya? Seperti biasanya kita langsung saja kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ya. Di mana ini masih ada sisa purchasing saya yang kemarin ya. Di mana saya ada buy-nya 2, akhirnya saya buy punya saya take profit ya. Jadi hanya menyisakan ini satu pair atau satu pasang di mana sell 0,1 dan buy 0,1 ya. Dan ini analis saya pada kemarin yaitu pada kisaran yang harganya secara normal saya mengatakan pada angka 3345 sampai dengan 3355 itu tidak tercapai ya. Dan low-nya itu mencapai pada angka 3300 sampai dengan 3310 itu tercapai dan saya juga mengatakan itu perhatikan pada jam 21 ya. Apabila bermainnya di bawah angka 3300 itu akan mencoba ataupun dicoba dengan angka 3250 tapi itu tidak ada dan kita bisa lihat bisa dipastikan waktu kemarin jam 9 itu harganya masih di kisaran di atas di angka 330 sekian ya 0506 ya pas setelah Ketua Bank Sentral Amerika Jerome Powell itu mengadakan testimoni. Lalu kita lihat lagi slash yang berikut ini di mana ini saya mengatakan range yang besar ya
itu di mana high-nya itu mencapai pada angka 3365 sampai dengan 3375 itu tidak tercapai. Namun untuk di bawahnya pada angka 3290 sampai dengan 3300 itu tercapai ya. Itu bagus sekali low-nya karena kemarin itu low-nya itu mencapai 3295.7 ya kalau untuk harga beli ya. Dan saya juga mengatakan itu perhatikan pada jam 17 sampai dengan jam 18 dia hanya bisa akan mantul pada angka 3320 dan itu pun tercapai ya. Dan itu kemungkinan kalau jam 19 itu masih di bawah, berarti kemungkinannya main di bawah. Tapi nyatanya juga benar mainnya di bawah terus ya. Dan tadi pagi baru kejadian baru naik lagi. Dan ini analis pada bursa ya, di mana waktu sore hari ya, yaitu pada pukul 4.15 ya, itu harga emas turun pada kisaran 2 mingguan punya rendahnya. Akibatnya itu adanya gencatan senjata ya, dan jelas emas ini menjadi safe haven demand ya. Dan kita akan mencoba melihat apa isinya, yaitu benar, yaitu Israel dan Iran itu ya saling melakukan kontak ya, itu dengan instruksi dari Amerika, dari presidennya, dari Trump ya, itu mengizinkan ya. Lalu kita akan fokus testimoni dari Ketua Bank Sentral yaitu Jerome Powell ya. Lalu sebuah ini bank ya, kalau biasa kita kenal ANZ itu memperkirakan itu harga emas akan mereda pada akhir tahun 2025 ya, dan mulai menurun pada tahun 2026. Itu perkiraan dari ANZ ya. Lalu kita akan lihat isinya, yaitu harga emas turun dari angka hampir mencapai 1% ya. Itu dari mingguan, itu 2 mingguan ya, setelah Presiden Amerika itu mengumumkan itu gencatan senjata diizinkan untuk kedua negara yaitu Israel dan Iran ya. Dan kita coba akan lihat lagi di bawah yaitu harga emas ya, itu trendingnya itu ke bawah ya hari ini ya, itu mengikuti dari gerakan yang riskan ya, karena itu mencapai hampir mendekati permainan di angka 3300. Dan ini ada seseorang mengatakan itu dia nggak percaya bahwa harga emas akan kembali bermain di bawah angka 3000 ya. Dan kelihatannya ini bermain di angka di level 3300 dan semua pasar ya, terutama saham yaitu ya, dan harga minyak itu turun ya pada kemarin perdagangan. Dan ini kemudian masih ada kericuan di sana, dan kita akan juga menunggu apa isi dari testimoni dari Bank Sentral Amerika yaitu ketuanya Jerome Powell ya. Dan ini juga ada notis konsolidasi itu menuju angka 3600 sampai dengan akhir tahun oleh seseorang di ANZ punya notis ya atau note ya. Dan ini juga masih sama ya, itu masih berupa perkiraan. Oke, selesai. Lalu kita lihat lagi page yang kedua, di mana pada jam 21.09 saya ada
melakukan pembelian lagi 0,1 pada angka 3307 ya. Dan ini saya akan simpan yaitu pada tanggal 26 bulan 6 ya. Dan kita akan bahas esok hari ya. Bagaimana ini kelanjutan dari posisi saya ini atau purchasing saya yang sekarang ini. Ya, 2109. Lalu waktu malamnya juga bukannya cari aman, safe haven ya, malah emas lebih turun lagi setelah ada gencatan senjata. Dan kemudian ini masih sama ulasannya, masih menunggu ya. Dan ini Jerome Powell itu mengatakan ya, itu masih perlu waktu ya untuk berpikir masalah untuk pemotongan suku bunga, dan dia akan melihat bagaimana dengan tarif Trump ini, karena ini masih membingungkan pasar ya. Dan ini isinya dan tidak jauh beda ya, hanya ada tambahan dari Jerome Powell mengatakan masih akan lihat dulu bagaimana, apakah akan mengurangi suku bunga atau tidak ya. Dan ini pretty good, support di angka 3300 dan mungkin akan mencapai 3250 ya. Mungkin saya rasa pun seperti hitungan saya mungkin hanya sebentar aja berbalik lagi, hanya istilahnya sebagai pantulan ataupun injakan ya untuk naik ya. Dan semua saham maupun US dollar itu turun, drop ya. Kemudian ini masalah politik di Israel juga ya. Dia punya PM-nya ya. Dia punya Menteri Pertahanan, Defense Minister ya. Kemudian juga ini juga masih sama. Dan adapun pemotongan suku bunga, pasar ataupun market sudah mengantisipasi 0,5% ya. Itu sampai dengan akhir tahun, dimulai dengan Oktober ya, diperkirakan ya. Dan ini masih sama, hanya ulasan dia punya angka-angkanya. Dan ini perjalanannya seperti yang saya katakan, ini jam 7, di mana harga emasnya ini di kisaran 3321 di bawahnya ya. Kita bisa lihat dia bermain di bawah, makanya saya bilang bisa sanggup bermain di atas di angka 3320, tapi tidak sanggup itu. Dan akhirnya itu melorot ya sampai di sini ya. Dan ini target kita yaitu pada angka 3300, dan ini pada saat di sini saya melakukan aksi pembelian. Karena pada saat itu ya kita juga takut ya dia akan melorot ke bawah menuju angka 3250. Tapi sepertinya tidak. Waktunya pun sudah mepet di atas jam 9 ya. Dan ini gambarnya saya capture ataupun saya screenshot pada jam 22.31. Kemudian ini isi beritanya dan ada di halaman short ya. Dia akan, Powell itu repeat ya, mengulangi bahwa pemotongan suku bunga itu bisa ditunggu oleh Fed ya. Dia karena masih akan mempelajari masalah dampak dari tarif yang diedarkan oleh Trump ya. Dan kemarin hari ya, pada tepatnya hari Senin ya, itu Michelle Bowman juga berbalik arah, dan biasanya beliau itu mendukung US dollar, dan ini berbalik ya melawan Fed ya. Indikasinya dia setuju dengan pemotongan suku bunga. Dan ini adalah rincian data ekonomik yang akan diedarkan ya. Dan ini sudah keluar, itu tidak bergerak, dan nanti malam jam 9 kembali lagi ketuanya Jerome Powell akan mengadakan testimoni lagi ya. Itu pada pukul 21 ya.
dibarengi dengan penjualan rumah ya, di mana ini angkanya melorot, diperkirakan kemarin 0,7, kemarin di atas 0,743, sekarang di bawah 0,7, yaitu tepatnya pada angka 0,697 ya. Dan ini hanya stok minyaknya yang ada di Amerika. Itu statistik ekonomi. Lalu pagi ini harga emas ya, ini ulasannya kita bisa lihat ini itu agak naik ya, karena diimbas oleh US dollar yang melemah, dan kita akan memantau bagaimana situasi ataupun kondisi dari Israel dan Iran ya. Dan kita akan coba melihat isi yang konkret ya. Itu kita masih lihat ya, itu masalah serangan udara ya, itu terhenti setelah ada peringatan dari Trump, mungkin agak membahayakan karena melewati kota-kota ya. Dan kita akan lihat juga ya, itu masalah consumer confidence ya, itu kemarin juga melemah, membuatnya US dollar makin melemah, dan ini mencoba di netralisirkan oleh Jerome Powell ya, bahwa pemotongan suku bunga bisa ditunggu ya, dan kita akan mempelajari bagaimana dampak dari tarif Trump ini. Dan ini ulasannya sebagai berikut ya, itu masih akan monitor itu antara kericuan antara Israel dan Iran. Ulasannya tidak jauh beda dengan yang semalam ya, punya berita. Dan ini kita bisa lihat secara teknikal itu harusnya US dollar melemah ya, technical selling of US dollar ya. Jadi masalah teknis ya, dalam arti itu bahasanya itu kalau dilihat dari segi grafik ya, maksudnya teknikal. Otomatis kalau US dollar melemah, hampir bisa dipastikan bahwa emas itu akan naik, dan kita akan lihat sinyal bagaimana dari kedua negara ya, itu pada sekarang ini ya, at least ya. Dan biasanya akan dihadirkan ataupun dimunculkan sekitar pukul 16 ataupun pukul 17 ya, atau 4 atau pukul 5 sore nanti ya, biasanya ada berita-berita yang unsurnya ke sana sesuai dengan jam mereka ya, jam siang hari ya. Dan ini masalah pemotongan suku bunga juga ya, itu sudah diantisipasi oleh kita para traders ya. Dan ini ada sebuah forum yang mungkin mengagetkan kita, itu bisa dilihat ini according to a report by official monetary ya and financial institusi ya. Itu ada 3 central bank itu ya, itu memanage, yaitu mengumpulkan uangnya sekitar ada 5 triliun US dollar ya, dan direncanakan untuk pembelian emas selama 1-2 tahun ke depan ya, itu yang terbesar sejak 5 tahun ini. Jadi berhati-hati yang posisi sell punya, karena sudah ada indikasi itu ya, dan kita tidak tahu mereka kapan mau beraksi. Dan ini seperti biasa, ini adalah signal di mana pagi hari sudah berbalik arah ya. Indikasinya naik semua, yaitu tepatnya pukul 8, start pukul 8.13 sudah indikasinya naik sampai pukul 11.54 ya indikasinya. Kemudian kita akan mencoba lihat apa dia punya angka-angkanya, di mana angka-angka menunjukkan pada angka 3342, 3353, 3370, dan low-nya itu pada angka 3309, 3295, lalu 3271,
dan pada angka 3333 kisaran di sana lebih banyak orang, saya ulangin ya, pada angka 3333 cenderung orang lebih banyak menjual daripada membeli ya. Dan kita bisa lihat tapi persentasenya itu kecil sekali ya. Itu hanya 54 berbanding 46 ya. Jadi indikasinya kecil sekali ya, dan mungkin juga tuh penurunan tidak akan jauh ya. Lalu selanjutnya seperti biasa kita akan mencoba monetarisir dengan angka-angka yang saya konsep ya. Oke, dan ini kita akan capture ya. Dan seperti biasa kita akan ambil 2 kali ya capture ya. Oke, dan ini sudah terjadi 2 kali. Dan ini jam menunjukkan pukul 1.25 WIB ya, yaitu 25 Juni 2025 hari Rabu. Kondisi di Jakarta itu hampir rata-rata itu berawan ya. Dan ini analis dari Forexindo Trade House ya, dimana ini pada hari ini kita canangkan untuk range yang besar itu kurang lebih di angka 3358 sampai dengan angka 3373, dan untuk bawahnya low-nya mencapai 3302 sampai dengan 3310 ya. Indikasinya sudah pasti ini udah jelas ya. Apabila pada jam 19 ya, kalau secara teknis di kisaran 3345 itu bisa dikatakan itu bisa ada kenaikan lah. Bahasanya seperti begitu ya. Lebih condong untuk membeli daripada menjual. Lalu bagaimana perkiraan yang normatif ya, atau jalan yang sempit ya, atau range yang kecil, itu pada angka 3343 sampai dengan 3352. Jadi range-nya kurang lebih di angka supportnya di resistennya di 3350 yang saya maksud ya. Dan ini dampak dari low-nya atau bawahnya pada angka 3315, kisarannya sampai 3320, dan kuncinya key-nya itu pada angka 3342 ke atas ya, atau lebih bagus di 45 lah. Jadi kalau di sana ada turun, tunggu ya, udah boleh start lah, kumpulin pelan-pelan ya. Semoga berhasil, dan di akhir perjumpaan selamat siang para traders ya. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Salam cuan, always profit, dan kita akan jumpa kembali.